Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, masih dalam tema menguasai diri sendiri. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengemukakan kebutuhan kita untuk menguasai atau mengendalikan waktu kita. Mari kita baca lagi surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai waktu, kebanyakan orang mengatakan tidak punya waktu untuk bergereja, tidak punya waktu untuk melayani, tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rohani. Tetapi pada realitanya, semua orang mempunyai waktu untuk melakukan apa yang ingin dilakukan. Sebagai contoh, orang punya waktu untuk hobinya, orang punya waktu untuk rekreasi, orang punya waktu untuk ke pasar, dan masih banyak hal yang lainnya lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita ingin menjadi seorang yang bertumbuh dalam kesalehan? Apakah kita rindu bertumbuh di dalam Tuhan? Jika demikian, kita perlu mengatur waktu kita sedemikian rupa, sehingga kita tidak kehilangan waktu bersekutu dengan Tuhan, tidak kehilangan waktu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas dalam mengatur waktu kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengatur waktu itu sangat penting mengingat singkatnya hidup kita. Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 39 ayat 5 sampai yang ke-6, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempat saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan." Jelas bahwa waktu kita sangat singkat, waktu kita sangat terbatas. Demikian juga Rasul Yakobus mengatakan dalam suratnya, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14, "Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap." Wow, betapa singkatnya hidup kita ini. Memang, waktu kita di bumi cepat berlalu, bahkan sangat singkat jika dibandingkan dengan kekekalan. Itu sebabnya, untuk menjadi seorang yang saleh, penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita dengan sebaik mungkin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa menyatakan doanya dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Cara yang baik untuk mendapatkan kebijaksanaan adalah belajar untuk hidup setiap hari dalam perspektif kekekalan. Bukankah Allah telah memberikan kekekalan di dalam hati kita? Mengetahui bahwa kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan yang memberikan kita waktu, harus mendorong kita untuk menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memperingatkan orang-orang kudus seperti yang dia tulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat."
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dengan bijaksana melibatkan bagaimana kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mengetahui bahwa waktu hidup kita singkat akan menolong kita untuk memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Adalah baik kita menggunakan waktu untuk menjadi saksi melalui perkataan dan teladan hidup kita. Kita harus menggunakan waktu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam perkataan dan dalam perbuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terpenting kita perlu memiliki waktu secara teratur setiap hari tentunya, waktu untuk kita bergaul dengan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memperlengkapi kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah Dia berikan kepada kita. Dialah yang mengatur hari-hari kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita dapat mengatur waktu kita seolah-olah waktu itu milik kita. Tidak, waktu adalah milik Tuhan. Jadi mari kita meminta hikmat Tuhan dengan cara yang terbaik untuk menggunakan waktu-waktu kita sesuai dengan kehendak-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengenai waktu, Alkitab menasihati bahwa kita perlu menempatkan fokus kita pada apa yang kekal, daripada kita memfokuskan waktu kita untuk kesenangan sesaat yang dapat kita miliki di dunia yang sementara ini. Oleh karena itu, kita harus bertindak, kita harus bergerak maju dalam ketekunan di dalam Tuhan, mencapai tujuan Allah, sementara kita hidup di atas muka bumi ini. Waktu yang kita pakai bersama dengan Tuhan untuk mengenal Dia, melalui membaca firman Allah, melalui berdoa, melalui beribadah, melalui pelayanan, tidak akan pernah sia-sia. Paulus berkata bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Waktu yang kita gunakan untuk membangun tubuh Kristus dan mengasihi orang lain dengan kasih Kristus tidak akan pernah sia-sia. Perhatikan dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita sadar bahwa hari-hari ini kita memasuki gelombang kedua dari pandemi virus corona. Namun demikian kita harus tetap bijaksana untuk memberikan waktu-waktu yang terbaik kita untuk fokus pada hal-hal rohani yang bersifat kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu yang kita investasikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil adalah waktu yang bernilai kekal. Mari kita hidup seolah-olah bahwa setiap detik dari waktu kita sangat berharga untuk perkara-perkara rohani yang bernilai kekal. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.